Prestasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai 87,91 atau setara dengan nilai A. Dengan demikian, dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka Promovenda memperoleh angka akhir kelulusan sebagai Dr. Santi Yunus dan dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Santi Yunus, SE MSI, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Tadulako. Judul disertasi adalah Dinamika Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi, Bukti Empiris Rumah Tangga Miskin berdasarkan data Susenas. Harapan saya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin. Program pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran, sehingga mereka yang menikmati program pengentasan kemiskinan adalah mereka yang memang membutuhkan untuk keluar dari garis kemiskinan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian pembuka promosi doktor akan segera dimulai. Untuk itu mohon tidak mengaktifkan layar handphone selama berada di dalam ruang. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Tadulako, Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako, Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Tadulako, Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tadulako, dosen Bilik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, keluarga dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sempat hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 21 Mei tahun 2026, sidang ujian terbuka promosi Dr. Promovenda Santi Yunus Stambul C203-19016 dengan judul Dinamika Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi, Bukti Empiris Rumah Tangga Miskin berdasarkan data Susenas, Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda memasuki ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Ibu Profesor Wahyuningsih SE PhD. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kami hormati Bapak Ibu penguji dan terkhusus kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, spesial kepada keluarga Promovenda, ya. Dan terkhusus lagi luar biasa cantik sekali pada pagi hari ini. Ya, sebentar lagi ya, insya Allah adalah tahapan terakhir dari proses perjalanan yang panjang ya, Ibu Santi ya. Silakan berdiri. Bapak Ibu hadirin semuanya, izinkan saya membuka ujian promosi doktor atas nama Santi Yunus. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya membuka sidang promosi doktor atas nama calon Santi Yunus dengan resmi. Kesempatan pertama, saya mempersilahkan promotor ataupun co-promotor dari Promovenda untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenda. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan sekretaris Bidang Ujian Terbuka Doktor, yang terhormat komponen eksternal, yang terhormat komponen internal, yang terhormat tim promotor dan koordinator. Dengan menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkenan karena kami tim promotor yang terdiri atas Profesor Haidar Anwar SPM, PhD, saya sendiri, kedua Dr. Muhammad Iwan, co-promotor, untuk menyampaikan pertanyaan akademik atas investasi disertasi Promovenda Saudara Santi Yunus nomor stambuk C nomor 3 1916 yang berjudul Dinamika Kedalaman Kemiskinan Sulawesi, suatu bukti empiris rumah tangga miskin berdasarkan data Susanas. Poverty Gap in Sulawesi, Empirical Evidence of Poor Household based on Susanas. Sebagai tahapan akhir dari proses studi yang telah ditetapkan oleh program Pascasarjana Universitas Terdakwa. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka ini merupakan kelanjutan dari keseluruhan proses studi dan bimbingan yang telah ditempuh oleh Promovenda, mulai dari ujian sidang skripsi, ujian proposal, seminar hasil, ujian publikasi, hingga penyusunan naskah disertasi secara penuh. Pada saat ini, tim promotor memiliki kewajiban akademik untuk memintakan kelayakan ilmiah dari kaidah disertasi agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang terbuka yang terhormat ini. Disertai saudara Prof juga telah melalui berbagai evaluasi akademik, mendapatkan masukan konstruktif serta arahan metodologis baik dari tim promotor maupun para oponen ahli melalui forum-forum akademik sebelumnya. Setelah memperhatikan gagasan, ketekunan serta capaian akademik Promovenda, tim promotor menilai bahwa Promovenda layak diajukan ke hadapan sidang terbuka dan dipertimbangkan belajar lanjut sesuai tradisi akademik Universitas Terdakwa. Nama Promovenda Santi Yunus, NIM C03 1916, tempat tanggal lahir Rantai Damai 11 Agustus 79. Nama suami Mufriyanto Lolon Eskom. Nama anak Selo Kaisarewo Putra Lolon, Queen P. Kinawa Lolon, Milona Kinaya Lolon almarhum. Promovenda merupakan anak kedua dari ibu saudara, nama ayah Yunus Lampa almarhum dan nama ibu Agustina. Promovenda menyelesaikan pendidikan sekolah dasar SD Investigatif 7 Arasoe Pone tahun lulus 92, SMPN Negeri Arasoe Pone tahun lulus 95, SMA Negeri 1 Palu tahun lulus 1998,
pendidikan sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako tahun 2004, pendidikan program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro tahun 2012. Melanjutkan studi doktoral pada program studi doktor Ilmu Ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako. Saat ini Pemopenda berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako dengan jabatan fungsional rektor. Melalui disertasi ini, Pemopenda berupaya untuk memberikan pemikiran akademik untuk berkontribusi dalam pengembangan kajian mengenai dinamika kemiskinan di Sulawesi melalui analisis yang komprehensif, kritis, dan berbasis data guna memperkuat formulasi kebijakan pementasan kemiskinan di Sulawesi. Bobot mutu akademik disertasi Pemopenda yang berjudul Dinamika Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi, bukti empiris rumah tangga miskin berdasarkan data sosial, mengangkat persoalan kemiskinan di Sulawesi bahwa tingginya persentase kemiskinan menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Pemopenda melihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat, namun persentase kemiskinan juga tinggi sehingga berdampak terhadap rumah tangga yang berpendapatan rendah untuk memiliki kebutuhan. Penelitian ini memiliki bobot mutu akademik yang tinggi karena mengangkat isu strategis pembangunan nasional dengan pendekatan ilmiah yang komprehensif, aktual, dan berbasis data empiris. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait dengan kesejahteraan miskin rumah tangga di wilayah Sulawesi. Keunggulan akademik disertasi ini bercermin pada penggunaan data mikro survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) yang memiliki tingkat validitas tinggi, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan dinamika kemiskinan rumah tangga di Sulawesi. Pendekatan metodologis yang digunakan menunjukkan kemampuan Pemopenda dalam mengintegrasikan teori, metode kuantitatif, interpretasi empiris secara sistematis dan secara ilmiah. Hasil penelitian ini juga memiliki nilai praktis dan kebijakan yang kuat, terutama dalam menyediakan rekomendasi berbasis bukti atau evidence-based policy bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Sulawesi. Secara keseluruhan, disertasi ini menunjukkan kapasitas akademik Pemopenda di dalam melakukan penelitian mandiri pada jenjang doktoral, menghasilkan ilmu yang relevan, orisinal, dan memiliki manfaat akademik maupun sosial yang signifikan. Serta secara sistematika, disertasi ini telah disusun secara ilmiah dan mengikuti struktur akademik yang memadai. Bagian awal memuat latar belakang fokus penelitian tentang masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Temuan inti penelitian dirumuskan sebagai berikut. Kemiskinan di Sulawesi relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di Indonesia. Rumah tangga miskin terkonsentrasi pada wilayah pedesaan, pada pendidikan rendah, dan mata pencaharian pada lapangan usaha pertanian, serta rata-rata jumlah anggota keluarga 5 orang. Berdasarkan variabel karakteristik rumah tangga yang digunakan, serta melalui analisis regresi logistik, model mampu mengklasifikasikan serta status rumah tangga rentan, miskin, dan rumah tangga miskin secara tepat berdasarkan karakteristik rumah tangga yang tinggi. Berdasarkan data SUSENAS, kedalaman kemiskinan di Sulawesi lebih tinggi melalui jumlah anggota keluarga, rendahnya pendidikan pekerjaan di sektor pertanian, serta dominannya pengeluaran serta pengeluaran makanan. 5. Rumah tangga miskin membutuhkan dana stimulus atau subsidi untuk mendorong rumah tangga keluar dari miskin. Penutup. Melalui forum sidang terhormat ini, kami selaku tim promotor menyampaikan penghargaan dan aspirasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh program sarjana Universitas Tadulako untuk membimbing proses kami Pemopenda hingga sampai pada tahap ujian terbuka tentang pada pagi hari ini. Seluruh proses studi dari oleh Pemopenda secara sistematis, mulai dari penyusunan profil, penggunaan hasil, ujian kualifikasi,
hingga penyusunan dan penyelesaian disertasi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Setelah mencermati gagasan, ketekunan, kapasitas akademik, serta kemampuan Pemda dalam menyelesaikan disertasi yang berjudul Dinamika Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi, Bukti Empiris Rumah Tangga Miskin berdasarkan data UNICEF. Disertasi ini bukan hanya memenuhi syarat formal sebagai kajian ilmu tingkat doktor, namun hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sehubungan dalam itu, tim promotor menyatakan bahwa disertasi Pemda Santi Yunus layak diajukan ke hadapan sidang ujian terbuka doktor sesuai dengan tata aturan akademik yang berlaku di program pangkat sarjana Universitas Badulang. Adapun keputusan Pemda pada sidang ujian terbuka ini sepenuhnya kami serahkan kepada keilmiahan, otoritas dan integritas akademik para pengemudi dan sidang terhormat. Terakhir, kepada seluruh hadirin Universitas Akademika, para pengemudi dan tamu undangan yang memberikan hadir serta memberikan dukungan dan perhatian pada forum ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan hidayah kepada kita semua dalam memajukan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ketua promotor Profesor Hilman S.E. PhD. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanggungjawaban akademik yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Hairul Anwar S.E. M.A. PhD. Bapak Ibu hadirin sekalian, atas permohonan Saudari Santi Yunus, maka pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, Saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Dinamika Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi, Bukti Empiris Rumah Tangga Miskin berdasarkan data Susenas. Selanjutnya kami mempersilahkan Sekretaris Ujian untuk membacakan SK yang berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada tahun ini. Baik, terima kasih kepada sidang. Saya bacakan keputusan Direktur Pascasarjana Universitas nomor 652 garing DST garing yang 28/12 garing KM nomor 1/4 garing 2026 tentang penetapan tim pengumudi ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 Pascasarjana Universitas Tarlako. Direktur Pascasarjana Universitas Tarlako membaca putusnya, menimbang putusnya, mengingat dan putusnya memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian registrasi terbuka di bawah ini nama Santi Yunus NIM C03-19016 program doktoral ilmu ekonomi sentrasi ilmu ekonomi judul Dinamika Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi, Bukti Empiris Rumah Tangga Miskin berdasarkan data Susenas. Tim pelaksana pertama Ibu Profesor Wahyu Ningsih S.E. PhD sebagai ketua, kemudian Profesor Dr. Isnur Mustafa M.M. Sekretaris, kemudian Bapak Dr. Edi Haryanto S.E. MSI sebagai penguji eksternal, kemudian Bapak Profesor Dr. Claire Paul Pakar PSE penguji internal, Ibu Dr. Rita Yunus S.E. MSI sebagai penguji anggota, Bapak Dr. Calvin Albert Parinding S.E. MSI sebagai penguji anggota, Bapak Dr. Edi Takwa S.E. MSI sebagai penguji anggota, Bapak Profesor Hairul Anwar SMA PhD sebagai promotor, dan Bapak Dr. Muhammad Ikhwan sebagai co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya ke pusat ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran realisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, pelaksanaan sidang menjadi terbuka secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditekan di Palu pada tanggal 13 Mei 2026, betul Dr. Dr. Ibu Bapak MM ini 13660608021101 tembusan Rektor Dr. Rokok sebagai laporan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Umum, Koordinator Prodi Studi Doktoral Ilmu Ekonomi, Tim Pemuji, mahasiswa yang konsultan dan pertimbangan. Demikian saya bacakan SK Direktur Sarjana dan saya berikan ke Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Master of Engineering. Kali ini Bapak membacakan SK sendiri. Masya Allah, luar biasa nih Bapak Direktur Pasar Sarjana. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Tidak deg-degan kan tulisannya. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Promovenda untuk mempresentasikan ringkasan disertasi kurang lebih 10 menit. Ya, silakan. Prof. Wahyu Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Santi Yunus dengan stambuk C203-19016 akan memaparkan bagian dari disertasi saya dengan judul Dinamika Kedalaman Kemiskinan di Sulawesi, Bukti Empiris Rumah Tangga Miskin berdasarkan data Susenas. Disertasi ini saya dibimbing oleh promotor saya yang terhormat dan amat terpelajar, Bapak Profesor Heril Anwar SE MA PhD. Co-promotor saya yang mohon izin, co-promotor Promovenda Dr. Muhammad Ikhwan. Adapun susunan tim penguji dalam sidang terbuka Promovenda pada pagi hari ini yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Heril Anwar SE MA PhD, yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ikhwan, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Iwayan Sutapa MIG, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Wahyu Ningsih SE MSc PhD, yang terhormat dan terpelajar Dr. Edi Arianto SE MSI sebagai penguji eksternal, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Herford Pakatope SE, yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Edi Takwa SE MSc, yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Calvin Aparindi SE MSI, yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Rita Yunus SE MSI. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Indonesia. Namun jika kita melihat dari segi pertumbuhan ekonomi, bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun Sulawesi di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun persentase kemiskinannya cukup tinggi. Berdasarkan garis kemiskinan Sulawesi 2019 sampai 2023 menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di Sulawesi. Garis kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya setiap hari. BPS mencatat bahwa setara dengan 2.100 kalori. Berdasarkan hukum Engel yang menyatakan bahwa mereka yang berpendapatan rendah akan lebih memfokuskan diri menghabiskan pendapatannya untuk konsumsi makanan. Dan berdasarkan BPS, berdasarkan data yang saya dapatkan bahwa pengeluaran konsumsi makanan rumah tangga miskin di Sulawesi lebih dari 77% dibandingkan pengeluaran bukan makanan.
BPS pun mencatat bahwa ada 52 jenis komoditi yang menjadi pengeluaran rumah tangga miskin. Namun dalam penelitian ini hanya mengambil 5 komoditi, di antaranya adalah beras, kemudian telur, lalu ikan, gula pasir, serta cabai rawit. Penelitian terdahulu sebelumnya adalah mereka lebih mengkaji pengeluaran rumah tangga miskin itu dari pengeluaran makanan. Namun dalam penelitian saya lebih memfokuskan diri pada pengeluaran dominan dari rumah tangga miskin itu. Pengeluaran dominan yang dimaksud adalah pengeluaran yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga miskin. Seperti sebelumnya saya menyebutkan ada beras, kemudian gula pasir, kemudian ikan, cabai rawit dan telur. Adapun perbedaan penelitian saya dari penelitian sebelumnya, yang pertama adalah kalau penelitian sebelumnya menggunakan pengeluaran rumah tangga miskin secara keseluruhan, namun pada penelitian saya pengeluaran rumah tangga miskin yang dominan dikonsumsi. Terus kemudian sebelum menentukan rumah tangga miskin melalui regresi yang namanya regresi logistik untuk menguji bahwa apakah benar bahwa responden atau rumah tangga miskin observasi adalah mereka yang benar-benar miskin berdasarkan kriteria karakteristik orang rumah tangga miskin yang tertetapkan. Baik, terkait dengan karakteristik rumah tangga miskin yang tertetapkan di dalam penelitian ini, yang pertama adalah mereka bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua adalah mereka berada pada usia tertentu, dalam kajian saya adalah 45 tahun. Lalu kemudian jumlah anggota keluarga, lalu besarnya pengeluaran total dari rumah tangga miskin, kemudian pengeluaran dominan dari rumah tangga miskin. Itu adalah kriteria yang saya gunakan di dalam variabel saya untuk menentukan rumah tangga miskin ataupun rumah tangga rentan miskin. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Sulawesi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh karakteristik rumah tangga miskin terhadap probabilitas rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga miskin di Sulawesi. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh karakteristik rumah tangga miskin terhadap kedalaman kemiskinan. Tinjauan teori saya menggunakan hukum Engel yang menyatakan proporsi pendapatan yang akan dialokasikan untuk menyediakan kebutuhan makanan akan berkurang ketika pendapatan meningkat. Terus kemudian ada teori human capability yang menerangkan terkait kesenjangan bahwa kesejahteraan manusia tidak hanya diukur dari pendapatan atau kepemilikan materi, tetapi dari kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bernilai sesuai yang diinginkan. Baik, di bawah saya menulis bahwa hukum Engel adalah bicara tentang proporsi pengeluaran pangan, sedangkan human capability adalah kualitas kemampuan memenuhi kebutuhan pangan. Kerangka pemikiran saya adalah mengkaji tentang kemiskinan di Sulawesi dengan tujuan pertama adalah melihat karakteristik rumah tangga miskin yang ada di Sulawesi, lalu kemudian melihat probabilitas dari rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga miskin yang ada di Sulawesi. Lalu ketiga, untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik rumah tangga miskin terhadap kedalaman kemiskinan di Sulawesi. Hipotesis yang pertama adalah bahwa pendidikan yang rendah ternyata berpengaruh searah terhadap kedalaman kemiskinan. Hipotesis kedua, lapangan usaha dalam hal ini adalah pertanian berpengaruh searah terhadap kedalaman kemiskinan. Yang ketiga, pengeluaran makanan berpengaruh searah terhadap kedalaman kemiskinan. Yang keempat, pengeluaran makanan dominan berpengaruh searah terhadap kedalaman kemiskinan. Yang kelima, bahwa umur kepala keluarga berpengaruh searah terhadap kedalaman kemiskinan. Dan yang keenam, jumlah anggota keluarga berpengaruh searah terhadap kedalaman kemiskinan. Jenis data yang saya gunakan menggunakan cross section dengan sumber data yang digunakan berupa raw data dari Susenas 2023 yang diterbitkan oleh BPS. Kemudian jenis penelitian adalah ekstranotomi. Kemudian metode analisis yang saya gunakan adalah menggunakan statistik deskriptif untuk pertanyaan nomor 1, tujuan yang nomor 1. Lalu yang kedua dengan menggunakan regresi logistik.
tujuan yang kedua, dan yang ketiga adalah untuk melihat kedalaman dengan menggunakan regresi plus 2. Adapun persamaannya sebagai berikut. Baik, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel adalah ada 47.478 rumah tangga yang menjadi data Susenas. Dari 47.478 tidak semua saya teliti karena saya memfokuskan diri pada rumah tangga miskin yang ada di Sulawesi. Dan tercatat bahwa ada 4.338 rumah tangga miskin berada di Sulawesi. Kemudian ada 9.300 sekian rumah tangga rentan miskin yang ada di Sulawesi. Seperti yang saya katakan tadi, pada tujuan kedua adalah untuk melihat probabilitas dari rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin dengan menggunakan regresi logistik mengidentifikasi berdasarkan kriteria karakteristik rumah tangga miskin yang saya sudah tentukan bahwa 83,9% regresi logistik bahwa kriteria karakteristik rumah tangga miskin telah menempatkan rumah tangga miskin pada tempat yang benar berdasarkan kriteria karakteristik rumah tangga miskin yang telah saya tetapkan tadi. Lalu kemudian diketahui bahwa ada 2.906 rumah tangga observasi yang menjadi pengamatan di dalam penelitian saya berdasarkan dari regresi logistik tadi. Rumah tangga observasi 2.900 inilah yang kemudian saya kaji di dalam penelitian saya promopedia. Baik, hasil penelitian yang pertama adalah promopedia menampilkan persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi dari 2019 sampai 2020, dari 2020 sampai 2025, dan juga indeks kedalaman kemiskinan di provinsi yang ada di Sulawesi. Menunjukkan bahwa 3 tahun terakhir bahwa persentase kemiskinan di Pulau Sulawesi di setiap provinsi itu mengalami penurunan. Dan kemiskinan berdasarkan kedalaman kemiskinan bahwa ternyata banyak terkonsentrasi pada wilayah pedesaan dibandingkan pada wilayah perkotaan. Dan berdasarkan hasil penelitian dari hasil data Susenas menunjukkan bahwa pada umumnya rumah tangga miskin itu berada pada usia 45 tahun dalam kajian penelitian saya. Kemudian mereka memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang dan mereka bekerja pada sektor pertanian. Baik, untuk indeks kemiskinan provinsi di Sulawesi menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan yang Promopedia dapatkan banyak terkonsentrasi pada wilayah pedesaan. Ini adalah scatter plot dari pengeluaran makanan dominan dan pengeluaran total makanan dari rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa mereka berada pada titik kumpul tertentu, batas minimal dari pengeluaran dominan dan batas minimal dari pengeluaran total makanan ataupun batas minimal dari pengeluaran dominan dan pengeluaran total dari rumah tangga itu mereka berada pada area masing-masing. Tapi dari scatter plot ini menunjukkan bahwa memang benar ada keterkaitan antara besarnya pendapatan terhadap pengeluaran makanan dari rumah tangga miskin ataupun rumah tangga rentan miskin. Seperti hukum England mengatakan di awal bahwa mereka yang berpendapatan rendah pengeluaran makanannya akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan, dan hal itu sejalan dengan scatter plot yang ada di atas. Selanjutnya adalah probabilitas rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga miskin di Sulawesi. Baik. Ternyata ada beberapa variabel yang ternyata berpengaruh positif terhadap kedalaman kemiskinan di Sulawesi. Yang pertama adalah mereka yang bermata pencaharian sebagai petani, kemudian pendidikan yang rendah, jumlah anak yang banyak, jumlah anggota keluarga yang banyak, ternyata berpengaruh terhadap kedalaman kemiskinan di Sulawesi. Kemudian berdasarkan hasil estimasi dalam penelitian saya ini, penelitian Promopedia membuat estimasi bahwa
Setiap rumah tangga yang ada di provinsi, yang ada di Pulau Sulawesi membutuhkan dana stimulus untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan. Dan dana stimulus yang dibutuhkan oleh setiap rumah tangga tentunya berbeda. Oleh karena itu, bahwa perlu adanya tepat sasaran di dalam memberikan dana stimulus kepada rumah tangga miskin di Sulawesi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang pertama bahwa kemiskinan di Sulawesi relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di Indonesia. Lalu probabilitas rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga miskin sebesar 83,9%. Artinya bahwa model mampu mengelompokkan rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga miskin pada tempat yang sebenarnya. Lalu yang ketiga bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kedalaman di antaranya adalah kawan usaha sebagai pertanian, jumlah anggota yang banyak, jumlah anggota keluarga yang banyak, dan perbuatan makanan dominan, serta kebijakan pemerintah dalam membantu rumah tangga miskin untuk mengurangi kedalaman kemiskinan melalui bantuan pangan dan bantuan tunai yang harus tepat sasaran. Baik, implikasi dari penelitian saya yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika kedalaman kemiskinan di Sulawesi dengan menggunakan pendekatan hukum ekor, ditemukan bahwa rumah tangga miskin masih membutuhkan bantuan atau subsidi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk mendekati garis kemiskinan. Implikasi teoritis bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan tingginya tekanan pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan konsumsi melalui hukum ekor dapat menjadi alternatif dalam memperkaya sajian kemiskinan yang bersifat multidimensional. Kemudian kebijakan bahwa intervensi kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi pengeluaran rumah tangga miskin, khususnya proporsi pengeluaran makanan sebagai indikator kerentanan ekonomi masyarakat. Adapun keterbatasan dari penelitian saya yang pertama, penelitian ini memiliki keterbatasan pada bagian variabel yang digunakan karena hanya menggunakan beberapa variabel tertentu untuk menjelaskan karakteristik rumah tangga miskin, sehingga masih terdapat variabel lain di luar penelitian yang kemungkinan turut mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua, bahwa penelitian ini hanya mengamati rumah tangga miskin 1 tahun saja. Olehnya, peneliti selanjutnya menggunakan data susunan lebih dari 2 tahun pengamatan untuk menghasilkan analisis yang beragam dan menggunakan variabel kemiskinan, misalnya seperti berdasarkan wilayah, pedesaan dan perkotaan, kemudian jenis kelamin serta anggota keluarga yang disabilitas. Saran yang pertama bahwa pemerintah daerah di Sulawesi perlu memfokuskan kebijakan tidak hanya pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada pengeluaran kedalaman kemiskinan rumah tangga miskin yang berada jauh dari garis kemiskinan. Yang kedua, pemerintah perlu memberikan penguatan perlindungan sosial kepada rumah tangga yang memiliki pemilik besar. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data susunan selama 2 tahun atau lebih agar kajian mengenai kedalaman kemiskinan dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan menggunakan variabel jenis kelamin, kepala rumah tangga miskin, kemudian wilayah tempat tinggal rumah tangga miskin, desa atau kota, serta menggunakan anggota keluarga disabilitas. Demikian hasil pemaparan saya. Promopenda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa penelitiannya ya, penelitian yang sangat mulia ya, mengurusi orang miskin. Namun demikian, Promopenda harus mempertanggungjawabkan atau defense gitu ya, apa yang sudah ditulis ini di depan 9. Saya ulangi lagi ya, Promopenda 9 penguji. Ya, jadi saatnya kita sekarang memasuki sesi ujian, di mana kelulusan Promopenda hari ini akan sangat tergantung dari kemampuan Promopenda memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh seluruh dosen penguji. Penguji terdiri atas penguji utama yaitu Bapak Dr. Edi Arianto SE MSI. Selamat datang di Bumi Katulambo. Terima kasih banyak Bapak dari Universitas Andalas.
Penguji utama yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Pol Patatope, SE. Selanjutnya penguji anggota Ibu Dr. Rita Yunus, SE MSI, Bapak Dr. Calvin Albert Paridin, SE MSI, Bapak Dr. Edi Takwa, SE MSI, Bapak Profesor Hairil Anwar, SE MPhD, Bapak Dr. Muhammad Irfan, dan Sekretaris Ujian Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutarma, Master of Engineering. Kesempatan pertama, kami mempersilahkan Bapak Dr. Edi Arianto, SE MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kita hormati, berbagai tim penguji, promotor dan dokter serta ucapan selamat kepada Promopenda. Pada hari ini Promopenda sudah sampai pada tahapan di mana kapal sudah mau mendarat, tetapi gelombang masih ada. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita usahakan kapal ini agar bisa mendarat dengan mulus. Beberapa kekuatan riset yang dilakukan oleh Promopenda, diantaranya adalah isu yang diangkat itu menarik. Isu yang tertinggi, di mana kalau kita perhatikan dalam kajian-kajian kemiskinan dan termasuk dalam program pengentasan kemiskinan dari berbagai OPD dan instansi vertikal, itu melihat kemiskinan itu dalam beberapa aspek. Satu adalah kelompok yang miskin kronis, di mana kelompok ini berada pada desil pertama dalam pengeluaran konsumsi makanan dan non-makanan. Yang kedua adalah kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. Mereka termasuk miskin, tetapi tidak bisa naik ke atas, keluar dari kemiskinan. Kelompok inilah yang salah satunya menjadi objek riset daripada Promopenda. Yang ketiga yang menjadi isu dan fokus program-program nasional itu adalah rentan miskin. Kelompok rentan miskin ini kelompok yang berada di atas ambang garis kemiskinan, yang mereka bisa dalam waktu mendadak menjadi orang miskin. Kelompok ini adalah kelompok yang vulnerable, kelompok yang sedikit saja terjadi goncangan ekonomi, yang kita sebut dengan economic shock, atau secara internal rumah tangga terjadinya catastrophic event yang mengakibatkan lonjakan biaya rumah tangga itu meningkat. Contoh kecelakaan, sakit, operasi dan seterusnya, yang membuat marginal propensity to consume mereka yang besar dikonsumsi itu jatuh, sehingga ketidakmampuan mereka untuk mengkonsumsi bahan makanan menjadi tinggi. Makanya akhirnya mereka jatuh dari yang di atas ambang kemiskinan turun ke bawah. 2 dari 3 ini menjadi komponen yang dibangun oleh Promopenda. Jadi saya kira sangat menarik sekali. Untuk menjawab ini, Promopenda menggunakan satu set data yang luar biasa besar. Dan ini adalah satu-satunya data besar sosial ekonomi nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Survei sosial ekonomi nasional. Dan jika Promopenda bisa menggunakan bobot populasi di situ, maka akan ketemu berapa sebenarnya nilai real angka kemiskinan untuk Sulawesi dan masing-masing provinsi. Jadi saya kira dengan tingkat kesulitannya sendiri, Promopenda sudah mampu untuk menyelesaikan disertasi ini sampai kepada saran-saran yang diberikan. Walaupun demikian, tentu perlu kita kritisi bersama. Guna menjawab tujuan penelitian yang Promopenda ajukan di bab 1, maka tentu harus ada metodologi yang benar. Ketepatan dalam penggunaan metodologi
TOI itu menjamin bahwa hasil yang ditemukan itu menjadi valid dan mampu merepresentasikan terhadap temuan-temuan yang dilakukan. Pertama, saya ingin coba klarifikasi dan konfirmasi kepada Promopenda. Dalam konteks sampel selection, pemilihan sampel, Promopenda mencoba membagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok miskin, kemudian kelompok rentan miskin, selebihnya non miskin. Dalam penentuan kelompok miskin, maka menetapkan itu menggunakan garis kemiskinan, dan untuk kelompok rentan miskin menggunakan pendekatan 1,5 kali dari garis kemiskinan. Tentu perlu argumentasi dari Promopenda menggunakan kriteria ini, karena kriteria ini berbeda dengan kriteria yang digunakan oleh Kemensos ataupun Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Daerah. Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menggunakan desil. Desil 1 untuk kemiskinan kronis, desil 2 untuk miskin, kemudian desil 3 kategori di ambang garis kemiskinan, desil 4 itu rentan miskin. Desil 4 maksudnya adalah 30-40% pengeluaran dari klasifikasi. Tentu ini tidak salah, tidak perlu klarifikasi. Tentu tidak salah menggunakan pendekatan yang lain, tetapi perlu argumen akademik untuk bisa menjelaskan ini. Silakan itu dulu dijelaskan kepada kita. Terima kasih Bapak Dr. Dodi Arianto SE/MSI. Promopenda akan menjawab pertanyaan Anda. Pertama, Promopenda menggunakan 1 sampai 1,5 GK untuk menentukan rumah tangga rentan miskin karena berdasarkan BPS mencatat 1,2, lalu kemudian 1,5. Namun Promopenda memilih 1 sampai 1,5 kali GK dengan pertimbangan bahwa disertasi Promopenda akan melihat berapa pengeluaran dari rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan makanannya, terutama pada kebutuhan makanan dominan. Bahwa dengan 1,5 adalah batas yang Promopenda anggap tertinggi, karena sebelumnya ada yang 1,2, namun Promopenda memilih 1 sampai 1,5. Karena kalau dilihat sekarang bahwa harga kebutuhan yang semakin meningkat, sehingga akan berpengaruh tentunya terhadap besaran pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga miskin. Memang kalau menggunakan 1 sampai 1,5 tentunya akan banyak yang masuk dalam kategori rentan miskin. Promopenda ulangi dulu bahwa untuk rumah tangga miskin dengan menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dalam penelitian saya adalah 2024, sedangkan untuk menentukan rumah tangga rentan miskin dengan menggunakan rumus 1 sampai 1,5 garis kemiskinan, sehingga diketahui bahwa rumah tangga rentan miskin yang ada di Sulawesi lebih dari 9.300 rumah tangga rentan miskin, dan menggunakan itu bahwa dengan standar 1,5 setidaknya bahwa pengelompokan pada rumah tangga yang rentan miskin dianggap bahwa itu adalah batas di mana rumah tangga itu mampu untuk memenuhi kebutuhannya di atas dari garis kemiskinan. Di dalam menjawab tujuan 2 dan tujuan 3, Promopenda menggunakan 2 model. Satu adalah model probabilistik untuk menjelaskan probabilitas kelompok rentan miskin jatuh menjadi miskin, dan yang berikutnya di tujuan yang ketiga mencoba menggali faktor-faktor yang menyebabkan kedalaman kemiskinan manusia. Dalam penggunaan 2 model tersebut, Promopenda memanfaatkan jenis variabel yang sama. Kira-kira apa asumsi di balik itu? Karena ini menarik. Kenapa seperti itu?
tadi kita disampaikan bahwa kajian-kajian akademik dan secara teoritikal kelompok vulnerable, kelompok yang rentan miskin, dia hanya bisa jatuh menjadi miskin ketika terjadi economic shock atau secara internal terjadi catastrophic event yang mengakibatkan adanya lonjakan biaya dalam rumah tangga, tiba-tiba keluarga meninggal dan seterusnya, sakit, kecelakaan. Dalam hal ini tentu ada asumsi yang digunakan oleh Propopenda sehingga variabel yang digunakan dalam dua persamaan itu sama. Bisa bantu jelaskan kepada kita? Silakan. Pada pertanyaan yang kedua adalah untuk mengetahui berapa probabilitas dari rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga miskin. Pada tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi bahwa dengan menggunakan karakteristik rumah tangga miskin yang Propopenda tentukan diantaranya adalah pendidikan yang rendah, kemudian bekerja pada sektor pertanian, pengeluaran makanan, kemudian pengeluaran makanan dominan, lalu usia, kemudian jumlah anggota keluarga. Ini adalah karakteristik yang saya gunakan untuk menempatkan bahwa apakah benar dengan menggunakan variabel yang dimaksud secara benar rumah tangga miskin ditempatkan pada posisinya, begitu pun dengan rumah tangga rentan miskin. Dan berdasarkan hasil regresi logistik menemukan bahwa 83,9% bahwa karakteristik rumah tangga miskin yang saya tentukan mampu untuk mengidentifikasi rumah tangga rentan miskin dan rumah tangga miskin pada posisi yang benar. Ini menarik karena saya ingin meluruskan cara berpikir Propopenda. Ketika membangun model regresi logistik, maka akan ketemu nanti peluang mereka menjadi miskin dari kelompok yang rentan miskin. Ketika sudah ketemu variabel-variabel pembentuk orang itu menjadi miskin, kemudian baru diregresikan, maka dicari tahu. Kayak gitu ya sebenarnya cara pikirnya. Jadi dua model ini sebenarnya bukan dua model yang terpisah. Dia turunan. Jadi ditemukan dulu bahwa faktor apa yang membentuk keluarga non miskin atau rentan miskin menjadi miskin, dan variabel ini dikaji lebih dalam lagi bahwa apa yang menyebabkan dia menjadi turun menjadi kedalaman kemiskinannya menjadi semakin lebar. Nah, kalau seandainya kita memisahkan dua model itu, maka cara berpikirnya terpisah seolah-olah kita ingin melihat faktor terjadinya dua hal ini tanpa mensinkronkan atau mengaitkan. Dan itu tentu walaupun nilai overallnya tadi lebih tinggi 83,sekian%, tetapi secara konseptual tentu ini kurang tepat. Oleh karena itu, bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah dengan mengembangkan kerangka berpikir dari Propopenda. Kerangka berpikir dari Propopenda pada halaman 70. Nah, ini 73. Oleh karena itu, bagaimana cara membentuk dia menjadi sequel riset, di mana kita melihat terlebih dahulu peluang rumah tangga rentan jatuh menjadi miskin, dan ketika dia sudah miskin, apa yang menyebabkan tingkat kedalaman kemiskinannya itu tuh terjadi. Maka jika sequelnya itu dapat kita lakukan, maka variabel penyebabnya boleh sama. Untuk itu maka di halaman 73 model ini, maka ini garis yang ke model estimasi kedalaman kemiskinan tidak muncul dari kemiskinan di Sulawesi, tetapi dia turun dari probabilitas. Jadi turunnya dari probabilitas ke estimasi. Nah, jika seperti itu turunnya, maka tetaplah cara berpikirnya menggunakan variabel yang sama. Gitu ya? Apa cara kita berpikirnya? Ini penting. Kenapa? Karena inilah bangunan berpikir riset. Inilah cara berpikir riset yang Propopenda. Ya. Oleh karena itu tidak seolah-olah kita hanya menguji A dan menguji B. Itu catatan dari saya.
Yang ketiga, Pramopenda ada yang menarik. Di dalam perkembangan program-program pengentasan kemiskinan, kita selalu merancang program kemiskinan itu adalah mikro targeting, di mana program kemiskinan itu menyasar sesuai dengan karakteristik daripada kemiskinan. Dalam hal ini, Pramopenda mengembangkan satu model besar, di mana akan muncul saran yang sangat general sekali. Itu tidak salah, tetapi tentu ada alasan yang kuat yang mendasari itu yang harus kita bangun, sehingga mikro targeting sesuai dengan karakteristik kemiskinan itu sendiri. Misalnya begini, kemiskinan perkotaan, urban poverty itu tentu akan berbeda penanganannya dengan kemiskinan pegunungan. Kemiskinan yang terjadi pada kantong-kantong kemiskinan pedesaan itu tentu berbeda penanganannya dengan kantong kemiskinan di perkotaan, atau kemiskinan yang terjadi di daerah pesisir pantai dan di perbukitan berbeda. Nah, dalam hal ini Pramopenda tidak mengarahkan ke situ, tetapi membuat satu model besar yang model ini diterapkan pada Sulawesi. Perlu argumen yang kuat dan bisa disampaikan kepada kita argumentasi ilmiah sehingga akar riset yang mengarah. Silakan. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Dr. Edi Yanto. Memang di dalam penelitian saya memang kerjanya luas dan berharap bahwa dengan program-program pemerintah yang diberikan kepada pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan permasalahan di setiap provinsi yang menjadi penyebab dari kemiskinan. Untuk di dalam penelitian saya dengan memiliki beberapa karakteristik rumah tangga miskin, di antaranya adalah pengeluaran dominan, sehingga saya menyarankan bahwa setidaknya ada dana stimulus yang diberikan kepada rumah tangga miskin untuk membantu mereka keluar dari, kalaupun tidak keluar dari garis kemiskinan, namun setidaknya dekat dari garis kemiskinan. Dan program-program pemerintah yang selama ini dilakukan memang sudah bagus, namun yang menjadi kelemahan adalah bahwa terkadang program itu tidak pada tepat sasaran. Jadi tidak adanya kontrol dari pusat juga yang lebih ketat untuk mengontrol bahwa apakah benar setiap program yang telah diluncurkan oleh pemerintah telah tepat sasaran pada rumah tangga miskin, apakah sebaliknya pada kelompok yang lain. Olehnya pada penelitian saya ini menyarankan bahwa pengeluaran bahwa bantuan pemerintah difokuskan pada bagian pengeluaran makanan, khususnya pada makanan dominan. Namun tidak dipungkiri bahwa program pemerintah juga banyak di dalam hal pengentasan kemiskinan. Namun dalam penelitian saya pada penelitian Pramopenda menyarankan pada pengeluaran makanan yang sifatnya dominan. Jika Pramopenda ditempatkan pada posisi mengambil kebijakan, apa yang Pramopenda akan lakukan sesuai dengan hasil temuan dari Pramopenda? Jika rezeki bahwa saya adalah sebagai pengambil, jika Pramopenda diberi kesempatan untuk menjadi pengambil kebijakan berdasarkan hasil penelitian ini, tentunya yang pertama adalah perlu memastikan dengan benar bahwa mereka yang akan menerima bantuan program pengentasan kemiskinan adalah mereka yang membutuhkan. Siapa mereka? Mereka yang ternyata berada pada garis di bawah garis kemiskinan. Kalau dalam penelitian saya bahwa ada 2.906 rumah tangga miskin yang telah teridentifikasi, bahwa dipastikan bahwa 2.906 itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tentunya bantuan diberikan juga pasti tidak akan sama. Tadi Pramopenda mengatakan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga rumah tangga miskin ada 5, itu rata-rata. Tapi tidak menutup kemungkinan ada keluarga yang ternyata berjumlah anggota 10, 11 atau ada yang 1, tapi mereka berada pada status yang sama adalah rumah tangga miskin. Olehnya program setidaknya harus menyesuaikan pada kebutuhan rumah tangga miskin. Memang itu tidak mudah dengan banyaknya populasi, banyaknya jumlah rumah tangga miskin, namun setidaknya pendekatan dengan tepat sasaran akan membantu pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan khususnya yang ada di Sulawesi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Presiden Bapak Dr. Edi Yanto.
Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Dr. Renford Patatomi. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan, saudara Promopenda, bapak-bapak tim penguji. Yang pertama begini, kita sudah banyak bicara di seminar tentang model Anda. Saya akan cenderung bicara sebenarnya tentang kebijakannya ya. Bertanya pandangan Anda tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan. Yang pertama itu kira-kira gambaran saja ya. Ada penggunaan model dalam bidang ekonomi Milton Friedman tahun 76 ya, yang menekankan sebenarnya bantuan itu pada kebebasan individu dan sangat menentang bantuan penanggulangan kemiskinan itu dalam bentuk barang karena birokrasinya panjang. Jadi langsung buat ditransfer saja ke rekeningnya orang. Tidak perlu dikasih beras, tidak perlu dikasih apa. Anda bisa baca tulisannya. Problem kita itu pertama memang bantuan penanggulangan kemiskinan itu terlalu bertele-tele dan tidak memberikan kebebasan individu kepada orang miskin. Maksudnya Milton Friedman itu kasih uang ke mereka, nanti mereka sendiri yang olah. Apakah dia mau bikin usaha, dia mau bikin apa? Kalau misalnya kita kasih uang langsung masuk dari rekeningnya mereka kan selesai sudah. Tidak perlu ada birokrasi. Saya mau tanya Anda, cocok kira-kira tidak Anda dengan pandangannya ini dan perlu tidak dimasukkan di kebijakan di disertasi Anda? Saya minta Anda punya tanggapan, silakan. Gini Prof, rumah tangga miskin pada umumnya, mohon izin kalau saya itu, pada umumnya rumah tangga miskin adalah mereka memiliki pendapatan yang rendah. Terus yang kedua, mereka tidak punya tabungan. Kalau misalnya itu ditransfer Prof, jadi bisa jadi bahwa apakah juga efektif mereka akan benar-benar, karena pada umumnya dari data tadi menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin yang ada di Sulawesi itu berorientasi pada wilayah pedesaan. Jadi tentunya ada keterbatasan bagi mereka untuk mengakses, kalau misalnya dana transfer itu diberikan untuk mereka Prof, langsung ke rekening mereka. Mungkin keterbatasannya yang pertama adalah bahwa rumah tangga miskin juga memang benar-benar harus bisa dipastikan mereka bisa memanfaatkan yang namanya tabungan untuk mengambil transfer dana dari pemerintah. Kalau menurut saya memanfaatkan pemerintah lainnya di dalam membantu mencairkan uang tersebut itu tidak apa-apa Prof. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengawasi bahwa mereka yang benar-benar menerima bantuan adalah mereka yang miskin. Terus bagaimana memastikan bahwa tidak ada potongan di tengah jalan, sehingga berapapun nominal yang diberikan dari pusat itu memang benar-benar sampai ke tangan mereka. Saya setuju dengan kata Pak Prof bahwa setiap rumah tangga miskin memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau diberikan langsung barang, bisa jadi mereka membutuhkan hal yang lain, tapi mereka diberikan barang yang lain. Jadi saya sepakat kalau mereka diberikan bentuk tunai, tetapi kalaupun langsung ke rekening mereka, berarti mereka butuh pendampingan dari pemerintah atau setidaknya pihak yang terkait untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nominal yang sama dari pemerintah pusat. Terima kasih Prof. Jadi Anda kira-kira tidak terlalu sependapat dengan Milton Friedman. Anda tidak percaya, tidak terlalu mempercayai kebebasan individu. Ya, jadi Milton Friedman itu orang yang betul-betul penganut mempercayai kebebasan individu dan berpendapat bahwa yang paling tahu apa yang cocok untuk seseorang itu dirinya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kemiskinan ini kan sebenarnya persoalan data. Ya, ada data mikro, ada data makro. Jadi kalau misalnya dibilang kemiskinan di Sulawesi Tengah itu 12%, lalu kita tanya sama BPS mana itu yang 11% atau 12%, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ini masalah juga. Jadi kan begini, boleh sebenarnya kita jadi kedalaman kemiskinan yang sebenarnya orang miskin ini
bisa sebenarnya dibantu lewat anggaran, lewat bantuan langsung tunai. Jadi misalnya kalau dia harus belanja 500.000 sebulan, dia belanja 450.000 saja kan dalam kemiskinannya 50.000. Pemerintah kasih bantuan misalnya 60.000, sudah tidak miskin dia. Tapi yang jadi persoalan mungkin yang kedua, pertama kita tidak tahu yang mana yang miskin, yang 11% itu, karena ada kesenjangan antara data mikro dengan makro. Ya data mikro itu ada datanya. Kita bisa tahu 40% orang yang berpenghasilan terendah itu ada datanya, di Bapeda ada. Ini si A, si B, si C, si D ada. Di situ orang miskin dan hampir miskin. Tapi kita tidak tahu yang mana miskin karena kaku. Di kampung di situ. Jadi tidak ketemu data makro dengan data mikro. BPS keluarkan data misalnya 11%, lalu dari TNP 2Kd keluarkan data 40% penduduk berpendapatan terendah di satu wilayah. Jadi tidak ketemu. Jadi kalau 40% terendah sudah di situ ya 11% orang miskin. Tapi kita tidak tahu yang mana itu yang miskin di situ. Kalau kita tahu, lalu misalnya kita kita kasih bantuan saja yang 11%, kalau 50% ke dalam kemiskinannya kasih 60.000 dia, cukup sebenarnya APBD. Tapi kita tidak tahu yang mana itu yang miskin. Nah, jadi ada juga sebenarnya kemiskinan ini kayak dagelan politis. Tidak ketemu miskin makro dengan miskin mikro datanya. Dulu saya di Bapeda itu kita hitung, biar setiap bulan kita bantu mereka. Nah, tidak habis APBD, apalagi kalau kerjasama dengan kabupaten. Tidak banyak sebenarnya. Kalau kedalaman kemiskinan, dikali dengan orangnya yang mana kalau dia mau tunjuk. Tapi kita tidak tahu yang mana. Nah, itu juga yang menyulitkan sebenarnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau tentang rekening misalnya ya, seperti ini kan, sebenarnya orang miskin itu juga hampir semua kalau selesainya punya rekening sekarang ini. Jadi sebenarnya pemerintah kalau mau kasih BLT langsung ke rekeningnya semuanya bisa. Nah, kalau dia misalnya saya dikasih beras, kasih apa karena itu mau belanja birokrasi. Tapi saya minta tanggapan Anda lah. Karena ada saya lihat ini KNS ini tidak terlalu setuju dengan kebebasan individu, pandangan bukan tertentu. Oke, silakan. Tidak setuju dengan kebebasan individu bahwa setiap manusia memang bebas untuk menentukan pilihan. Begitupun juga dengan orang miskin di dalam pemenuhan kebutuhannya. Kan? Saya setuju kalau misalnya mereka memang diberikan langsung tunai. Yang saya komentari tadi adalah bahwa mohon izin bahwa apakah mereka memang tadi dari Pak Prof tersampaikan informasi bahwa hampir seluruh rumah tangga miskin yang ada di Sulawesi Tengah itu sudah memiliki nomor rekening. Artinya bahwa dengan bantuan langsung yang diberikan kepada mereka serasa itu tepat Prof, sehingga mereka bisa mampu untuk memenuhi apa yang mereka peroleh dari pemerintah untuk disesuaikan dengan kebutuhan mereka Prof. Jadi untuk setuju, saya sangat setuju untuk itu Prof. Cuma yang tadi menjadi pertimbangan saya bahwa apakah memang bahwa saudara-saudara kita yang berada pada garis kemiskinan itu mampu untuk memanfaatkan itu, khususnya adalah izin adalah buku rekening, dan ternyata tadi terkonfirmasi bahwa seluruh rumah tangga ternyata sudah memiliki nomor rekening. Artinya bahwa langsung tunai itu adalah bantuan yang paling tepat. Terima kasih Prof. Anda setuju, kira-kira juga ya birokrasi yang boros saat ini bisa dihemat-hemat ya. Kalau ini kan langsung ditransfer, nggak ada lagi biayanya. Nah, tapi kalau dikasih bantuan macam, banyak sekali lagi biayanya. Makasih. Kasih Pak Ibu Ketua. Selanjutnya saya mempersilahkan Ibu Dr. Rita Yunus SE MSI. Satu pertanyaan terbaik saja. Dan semangat buat Ramadan sedikit lagi. Baik, saya langsung saja ya. Karena tadi Ramadan sudah memanfaatkan bagaimana
hasil stimulus kebijakan untuk mengintervensi secara konkret bagaimana mengurangi kesenjangan kemiskinan di antara rumah tangga miskin dan rentan miskin. Tapi secara teori bahwa ini bisa terkait dengan keadilan sosial. Bagaimana stimulus yang diberikan dalam bentuk subsidi, kalau tadi sampaikan perempatan dalam bentuk uang tunai, itu memang bisa menyasar untuk mengurangi kesenjangan atau gap di antara rumah tangga miskin. Tetapi kalau dikaitkan dengan kemampuan, jadi kalau diberikan bantuan, ada kemungkinan bahwa rumah tangga miskin itu akan semacam malas gitu ya, akan ada ketergantungan untuk mempertahankan status rumah tangganya menjadi rumah tangga miskin, karena dengan harapan dia bisa selalu mendapatkan bantuan. Jadi itu bisa mengurangi motivasi untuk mencari pekerjaan atau mengurangi motivasi untuk bisa memperbaiki hidupnya, gitu, bisa keluar dari kemiskinan, karena ada saat di mana rumah tangga itu merasa bangga jika maksudnya merasa bahwa kalau dia mempertahankan status sebagai rumah tangga miskin, dia bisa memperoleh bantuan. Jadi adalah ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi maksud saja bagaimana Pemda bisa memastikan bahwa rekomendasi kebijakan subsidi tersebut itu bisa menciptakan mengeluarkan rumah tangga miskin itu dari rasa ketergantungan. Jadi betul-betul bantuan yang diberikan itu bisa mengeluarkan mereka dari kondisi yang minimal. Kan ini tadi ada yang dalam ya, karena ada kedalaman kemiskinan, minimal adalah mengangkat mereka yang pada posisi yang paling bawah itu, mereka miskin ekstrim itu, untuk bisa keluar dari status sosial mereka. Dan yang paling utama juga adalah rentan miskin itu karena sedikit saja gejolak saya perubahan agama dan karena kondisi lain gitu ya, bisa menyebabkan mereka turun dari rentan miskin ke garis miskin, ke di bawah garis miskin. Jadi mungkin ada bagaimana pandangan terkait. Pemda akan menjawab menanggapi pertanyaan dari Ibu Dr. Rita Yunus. Pada dasarnya memanusiakan manusia itu sangat baik. Saudara kita yang miskin pun jangan sama seperti kita. Mereka butuh bantuan dari orang tangan. Kalau dikatakan bahwa mereka akan justru menjadi manja, mereka akan ketergantungan, mereka untuk tetap selalu mendapatkan dana transfer. Bisa jadi pemikiran memang seperti itu. Seperti itu Ibu Dr. Rita Yunus. Olehnya kalau saya setuju ada bantuan dari pemerintah, namun yang Pemda setuju ada bantuan dari pemerintah untuk membantu mereka di dalam pemenuhan kebutuhan, terutama makanan. Namun satu hal yang perlu disampaikan kepada mereka, dan mereka harus tahu bahwa bantuan pemerintah tidak sepanjang hidup. Mereka harus menolong dirinya sendiri untuk keluar dari garis kemiskinan. Karena kebebasan seperti tadi Pak Prof dan Pak Edi, makasih bahwa mereka yang miskin bisa keluar itu tidak semata-mata karena bantuan pemerintah, namun mereka harus membawa diri mereka keluar dari zona kemiskinan. Bantuan hanya sifatnya sementara, walaupun kata Pak Prof anggarannya ada. Kata Pak Prof kata bahwa memang ada anggaran untuk itu, tapi setidaknya mereka yang miskin harus mampu memanfaatkan kapasitas dalam dirinya untuk keluar dari garis kemiskinan. Apa yang perlu dilakukan adalah peningkatan pendidikan. Mereka harus sekolah, mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk kedepannya mereka bisa bekerja dengan mendapatkan pekerjaan sehingga mereka mampu untuk membeli kebutuhan hidupnya. Tapi kalau untuk mengandalkan, kalau pemikiran mereka yang mengandalkan dana pusat terus-menerus, serasa itu kurang tepat. Tetapi setidaknya mereka harus diberikan satu keterampilan ataupun meningkatkan pendidikan mereka dengan bantuan pendidikan gratis, tidak hanya memberikan dalam bantuan tunai. Demikian Ibu Dr. Rita Yunus.
Terima kasih Ibu Dr. Hidayah. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Dr. Calvin Albert Marinding STMSI. Satu pertanyaan juga. Pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya hormati Bapak Tinggi dan selamat kepada Pemda. Selamat Ibu Santi. Ya, selamat juga untuk suami datang dari Makassar ini. Selamat anak-anak. Selamat untuk semua keluarga yang boleh hadir mendukung Ibu Santi pada hari ini. Mudah-mudahan perjalanan panjang dan kerja keras Ibu Santi selama ini berakhir pada hari ini dengan bahagia. Baik, ada satu pertanyaan yang saya sampaikan Ibu Santi. Dari hasil estimasi model, ada dua model yang Ibu Santi gunakan itu. Hasil yang Pemda dapatkan untuk variabel usia, hasilnya menunjukkan tidak searah. Temuan ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan tadi. Ditemukan juga bahwa nilai hipotesis sebesar 0,996, lebih kecil dari 1. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan usia tahun cenderung menurunkan peluang rumah tangga mengalami kedalaman kemiskinan. Atau dengan kata lain, peningkatan usia cenderung menurunkan kemungkinan rumah tangga berada pada kondisi kemiskinan lebih dalam. Nah, temuan Pemda ini kelihatannya berbeda dengan data kemiskinan di Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga miskin itu didominasi oleh rumah tangga lansia. Ini data tahun 2023 itu terdapat 41,32% penduduk lansia di Indonesia dalam kategori miskin dan rentan miskin. Ini juga didukung sejumlah penelitian. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peningkatan usia lansia cenderung berkorelasi dengan meningkatnya risiko kemiskinan rumah tangga. Ya, pertanyaannya, dapatkah Pemda menjelaskan secara akademik mengapa hasil empiris penelitian Pemda berbeda dengan data kemiskinan nasional dan hasil penelitian sebelumnya? Terima kasih. Berdasarkan data di Indonesia bahwa menunjukkan ada 41,32% lansia berada pada rumah tangga miskin. Dan pada penelitian saya memang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara usia kepala keluarga terhadap kedalaman kemiskinan. Yang pertama adalah yang perlu saya sampaikan adalah bahwa berdasarkan data Susenas di Provinsi Sulawesi di Pulau Sulawesi menunjukkan bahwa mereka yang berada kepala keluarga rumah tangga miskin yang ada di Sulawesi rata-rata berusia 45 tahun. Dan usia 45 tahun adalah usia yang produktif. Dan itulah yang menyebabkan bahwa hasil penelitian saya menunjukkan bahwa usia memiliki hubungan negatif terhadap kedalaman kemiskinan. Karena satu hal yang saya sampaikan tadi bahwa mereka pada umumnya berada pada usia yang produktif, yaitu 45 tahun. Sehingga usia produktif yang mereka miliki adalah mereka punya kemampuan untuk bisa mengakses diri mereka lebih baik, untuk bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan dan lain sebagainya, sehingga membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi kedalaman kemiskinan. Mungkin itu yang menjadi bagian dari
penelitian saya yang membedakan dengan penelitian sebelumnya bahwa usia yang digunakan. Terima kasih. Bapak Dr. Calvin Alden Palinding SMSI. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Dr. Edi Takwa SEMSI. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu Santi ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Pertanyaan saya mungkin singkat saja dan satu saja ya. Ini kan topiknya itu adalah mengenai dinamika kedalaman kemiskinan di wilayah Sulawesi ya, berbasis kepada data Susenas ya, betul ya. Terus kemudian berdasarkan data-data Susenas yang Anda olah ini ya, untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian ya, terkait masalah pembuktian hukum angle, kemudian struktur pengeluaran di masing-masing wilayah ya. Pertanyaan saya singkat saja dan juga berdasarkan data-data yang dilakukan, apakah Anda yakin bahwa data Susenas ini memang valid? Ya, yakin kalau ini data Susenas valid? Tentu jawabannya adalah tidak sebatas valid atau tidak. Kalau seandainya valid, kira-kira pembuktiannya apa? Berhubungan dengan penelitian ini. Dan kalau seandainya tidak valid, data Susenas juga kira-kira pembuktiannya seperti apa? Dihubungkan dengan hasil temuan-temuan Anda ini, atau juga mungkin bisa dihubungkan dengan data-data makro di berbagai wilayah provinsi yang Anda kaji. Silakan, terima kasih. Saya meyakini bahwa data yang diberikan oleh BPS itu valid. BPS adalah satu di antara diberikan kepercayaan oleh pemerintah di dalam mengkaji atau melakukan yang namanya Susenas. Jadi saya meyakini bahwa data dari BPS itu valid untuk dikaji. Dan lalu dikaitkan dengan data-data mikro, dan memang ada kesamaan dengan apa yang saya dapatkan oleh data BPS dari Susenas. Yang pertama adalah bahwa pengeluaran rumah tangga miskin atau mereka yang berpendapatan rendah itu didominasi pada makanan. Dan Susenas 2030 juga menunjukkan hal yang demikian. Terus yang kedua, mereka umumnya berada pada wilayah pedesaan, dan itu sama dengan data mikro juga, data makro bahwa mereka sebagian besar rumah tangga miskin berada pada wilayah pedesaan. Yang perlu saya garis bawahi bahwa saya meyakini bahwa data Susenas memang valid karena BPS diberikan kewenangan oleh pemerintah di dalam pengkajian yang misalnya seperti melakukan survei ekonomi dan sebagainya. Dan saya menggunakan data Susenas karena saya meyakini bahwa dia satu di antara data yang valid yang bisa digunakan dalam penelitian tentang kemiskinan. Terima kasih Bapak Ibu Takwa. Sebelum ke Prof. Haidil, saya mempersilakan Bapak Dr. Muhammad Ikhwan. Sebenarnya tadi sudah membisikkan kepada pimpinan sidang semua alokasi waktu saya diserahkan kepada penguji eksternal yang kami hargai. Izinkan jika ini diperlukan, kami akan menyampaikan ini. Promovenda kembalilah kepada suami dan keluarga. Saatnya kami melepaskan diri untuk selama sekian lama tahun, bulan kita bersama-sama sehingga mendapatkan langkah ke-49 untuk menjadikan sebuah model di mana Anda memprediksi dengan kedalaman kemiskinan bukan sesuatu yang mudah. Dari 47.478 menjadi 1.000 sekian rumah tangga itu bukan pekerjaan mudah. Sekali lagi kembalilah kepada sang suami dan anak-anak beserta orang tua. Selamat Anda, meskipun banyak salah menyebutkan antara saya dan Promovenda, tapi begitulah adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Ikhwan.
Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Haidir Anwar, SEME, PhD. Silakan Prof. Sudah banyak pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik Prof. Dari pertanyaan tadi kita bingung, ini kemiskinan. Tapi tidak pernah kita kontak kemiskinan. Ada naik, ada turun, ada Milton Friedman, ada dari Zed, jadi kita bingung. Jadi saya mesti dikasih pertanyaan satu saja tapi filosofis sifatnya. Dan bisa dijawab oleh Prof. Apakah kemiskinan ini nasib atau takdir? Kalau nasib bagaimana? Kalau takdir bagaimana? Supaya nanti kita bisa menentang kemiskinan. Kalau kita sudah takdirkan miskin ya, doa untuk menjaga kebijakan dilakukan. Jadi pertanyaan saya, apakah ini nasib atau takdir? Terima kasih. Kalau ditanya apakah kemiskinan itu nasib atau takdir, takdir adalah sesuatu yang orang tidak minta, tapi dia berada pada tempat itu. Tapi kalau nasib, mereka berada pada tempat yang sementara, tapi ketika mereka akan berusaha, mereka bisa keluar. Jawaban saya adalah bahwa kemiskinan adalah nasib. Bahwa setiap orang bisa mengubah diri, bisa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas hidupnya dengan berusaha. Satu di antaranya adalah meningkatkan pendidikan mereka. Itulah sebabnya di mana pemerintah harus hadir, di mana membantu rumah tangga miskin dalam hal bukan hanya pada konsumsi makanan, tetapi juga pada bukan makanan. Dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kemiskinan adalah nasib, karena sesuatu hal yang bisa diubah bergantung pada diri seseorang untuk membawa dirinya keluar dari garis kemiskinan. Makasih, Prof. Silakan yang selanjutnya Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa, Master of Engineering. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Cia. Kalau saya baca di abstraknya ya, ada 13 jenis makanan yang dikonsumsi rumah tangga miskin ya, kemudian diperkecil lebih menjadi 5 ya. Nah, 5 ini beras, ikan, telur dan seterusnya ya. Berarti kalau saya lihat ini ikan, saya nggak makan ikan, apalagi daging ya. Ini saya termasuk keluarga yang sangat miskin ya. Nggak makan ikan, pakai ikan masukkannya tidak sedikit. Ini Bu Santi, tadi saya melanjutkan pertanyaannya dari Prof. Karyan tadi bahwa kebaruan S3 itu kan kebaruannya yang dicari, dimana kebaruannya bisa dalam S3 ya. Dua model ya yang didapat dari kebaruan ini, satu model identifikasi rumah tangga miskin, kan model ya, modelnya model. Kemudian kedua model simulasi kebijakan. Nah, kalau berbicara model, di pikiran saya itu banyak variabel ya, dan variabel tujuan, sehingga variabel itu kalau kami detek itu mendapatkan persamaan. Persamaan itu nanti diuji, kalau kami begitu. Nah, jadi model ini yang Ibu dapatkan sebagai suatu kebaruan, apakah bisa dibuatkan suatu persamaan begitu, semacam variabel gitu, sehingga nanti bisa dicobakan di tempat lain, sehingga model itu cocok di tempat lain. Jadi model itu harus berlaku universal. Ya. Oke, silakan dijawab. Dalam penelitian saya memang menggunakan 2. Yang pertama adalah definisi logistik dengan menggunakan karakteristik adalah umur, kemudian pendidikan, pengeluaran makanan, lalu pengeluaran makanan dominan, pekerjaan, kesehatan, pekerjaan pada sektor pertanian. Variabel yang berbeda penelitian saya dengan yang lain ada pada pengeluaran makanan dominan. Pada penelitian sebelumnya, mereka menggunakan variabel yang namanya pengeluaran makanan. Tetapi di dalam disertasi Promopeda menggunakan pengeluaran makanan dominan. Jadi pengeluaran makanan yang banyak dikonsumsi oleh rumah tangga miskin. Dan berdasarkan data Susenas teridentifikasi bahwa pengeluaran rumah tangga miskin yang ada di Sulawesi
adalah yang pertama adalah beras, terus kemudian ikan, lalu telur, kemudian gula pasir dan cabai rawit. Jadi yang berbeda dengan yang lain adalah pada pengeluaran makanan dari rumah. Kalau ditanya bahwa apakah ini bisa dimasukkan dalam persamaan, saya rasa bisa, Prof. Bahwa pengeluaran makanan dominan menjadi bagian dari variabel mengapa seseorang itu bisa. Demikian, Prof. Terima kasih, Prof. Bayan. Selanjutnya pertanyaan dari saya, sebetulnya ini bukan pertanyaan dari saya menyampaikan saja dari kritik dari masyarakat yang menyampaikan seperti ini, Ibu Promovenda. Selama ini banyak sekali seminar ataupun rapat-rapat koordinasi, rakorda tentang kemiskinan, tetapi selalu diselenggarakan di hotel-hotel bintang 5, begitu ya. Bagaimana mereka punya sense atau perasaan mikirkan orang miskin? Nah, mereka ajak makan minum di hotel berbintang 5, rapat di hotel berbintang 5. Nah, pendapatnya Prof. Gimana nih? Selama ini ngurusin orang miskin tapi makan hidup enak di hotel berbintang, gimana? Makasih Ibu Prof. Pertanyaan penutup yang ternyata saya harus menjawab dengan jujur. Menurut saya bahwa pelaksanaan seminar membahas tentang kemiskinan, namun dilaksanakan di tempat yang mewah yang tidak menggambarkan pembahasan apa yang akan dibahas. Kalau menurut saya bahwa saya tidak sependapat dengan, saya tidak setuju seperti itu, Prof. Alangkah baiknya kalau misalnya ini saling kombinasi terjun ke lapangan, melihat kondisi saudara kita yang miskin, apa yang mereka butuhkan, apa harus menyelesaikannya di balik tempat seminar yang megah. Karena itu tentunya mengeluarkan anggaran. Alangkah baiknya kalau misalnya anggaran untuk pelaksanaan seminar membahas tentang kemiskinan itu dialokasi untuk membantu mereka yang miskin. Saya Gubernur Maluku misalnya Ibu Serli, ketika dia ingin mengetahui di mana jalan yang rusak, dia cukup menyampaikan katanya bisa melalui WA tanpa harus terjun ke lapangan dan melihat. Jadi berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat, dia akan dapatkan data itu di mana saja jalan yang rusak atau di mana yang membutuhkan bantuan. Kalau menurut saya bahwa kita butuh memang sosok pemimpin yang mau turun ke lapangan dan melihat kenyataan di lapangan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang miskin. Dan hari ini saya mengatakan saya juga sering mengikuti Ibu Prof. Ayu ketika mengunjungi saudara-saudara kita yang miskin ataupun yang berada di ekonomi yang rendah di Banggai Kepulauan. Dan itu adalah gambaran sosok seorang ibu pejabat pemerintah yang ternyata punya hati mau turun ke lapangan untuk menyentuh banyak orang dan memberikan bantuan terhadap mereka yang miskin. Saya setuju dengan itu, Prof. Apa yang Ibu Prof lakukan adalah menyentuh langsung hati. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promovenda telah selesai menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh para penguji. Untuk saatnya memasuki sesi selanjutnya, yaitu sidang saya skor cukup. Silakan duduk. Skor sidang saya cabut kembali. Promovenda silakan menempati podium. Bapak Ibu penguji serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya setelah kami melakukan rapat kilat mengenai prestasi yang telah dicapai oleh Promovenda selama studinya dengan perjuangan yang luar biasa, IPK rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi ini adalah 4,0. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai 87,91 atau setara dengan nilai A. Apakah diterima? Diterima, Prof. Dengan demikian, dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka Promovenda memperoleh angka akhir kelulusan sebagai Dr. Santi Yunus dan dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan.
Sebelumnya bisa kumlot atau pujian, tapi karena masa studi ya, nggak apa-apa, itu perjalanan yang memberikan pelajaran berharga tersendiri ya, Ibu Promoven. Bapak Ibu pemuji dan hadirin sekalian, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Sama-sama kita melantik Promovenda, silakan boleh berdiri di depan sini. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Santi Yunus menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu pembangunan. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amal jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Kita semua mengucapkan selamat. Selamat dipersilahkan dari Bapak Penguji Eksternal. Silakan menandatangani berita acara dulu, Dr. Santi Yunus. Dokter, saya yang pertama kali memanggil dengan gelar dokter dengan resmi ya. Sebelumnya itu kan hanya doa-doa semoga menjadi dokter gitu ya. Hari ini resmi Dr. Santi Yunus. Saya mempersilahkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur Promovenda sampaikan kepada Tuhan Yesus, karena pada saat siang hari ini pelaksanaan ujian promosi dokter Promovenda bisa berjalan dengan baik. Terima kasih pula Promovenda sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama dengan saya untuk memberikan kemampuan untuk saya untuk bisa berdiri. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Edi Arianto SMSI. Makasih Pak telah datang ke Kota Palu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Profesor Dr. KTP. Terima kasih kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Profesor Dr. Iwan Sudarsana, mohon maaf. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat dan terpelajar Ibu Profesor Wahyu SMSI. Rasa terima kasih saya kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Akademi SMSI. Rasa terima kasih saya kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Edi Papua SMSI. Rasa ucapan terima kasih saya kepada yang terhormat dan terpelajar Bapak Profesor Anwar PSI. Terima kasih. Ada dua yang terlewat ya. Rasa terima kasih saya kepada Ibu Dr. Rita Yunus SKMSI, yang telah berkenan untuk menguji saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di awal ketika ingin ujian hasil, Ibu Rita Yunus menolak untuk menguji saya. Saya tahu kenapa ditolak. Karena mungkin Ibu Rita Yunus menganggap, dan memang iya, dan saya pun demikian. Saya adalah adiknya, dan Ibu Rita Yunus adalah kakak saya.
Kami bukan hanya teman sejawat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami adalah sahabat. Dan Ibu Rita membuktikan itu ketika saya dalam keadaan apapun, Ibu Rita selalu ada. Bahkan sampai ketika naskah ini harus dicetak, Ibu Rita pun juga menemani saya sampai pagi dan saksinya adalah Mama. Terima kasih Bu Dr. Rita Yunus, segala upaya yang Ibu Rita berikan untuk saya ketika bimbingan bersama dengan Pak Dr. Muhammad Iwan, Ibu Rita selalu ada. Ibu Rita selalu memberikan motivasi dan menjelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Iwan. Makasih Ibu Dr. Rita Yunus, mungkin saya tidak bisa menguraikan satu persatu, namun satu yang ingin saya sampaikan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dipertemukan dengan Ibu Dr. Rita Yunus. Nama kami sama, tapi sebenarnya kami tidak satu bapak. Oh iya, bapak saya itu Pak Dr. Yunus hadir. Ternyata bapak saya nonton di belakang. Makasih Pak Dokter, hadir jurusan Import Ekonomi Pembangunan, Dr. Yunus hadir bapak saya. Pada kesempatan ini, makasih Pak Dr. Muhammad Iwan sebagai kopromotor saya. Selama ini bapak selalu mendampingi saya. Selalu ada waktu untuk promoenda apapun. Ketika saya ingin konsul, bapak selalu menerima saya dengan tangan terbuka. Sesuatu hal yang sama sekali saya tidak tahu. Itu saya tahu karena Pak Dr. Iwan yang mempelajari dan lain sebagainya. Saya mohon maaf Pak ketika saya komunikasi, mungkin saya banyak buat kesalahan yang keliru, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf. Saya pun menyadari untuk penampilan saya hari ini mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi bapak. Tapi di depan orang lain saya ingin mohon maaf untuk itu. Namun saya sudah mencoba untuk memberikan yang terbaik, dan hari ini saya sudah berikan apa yang menjadi kemampuan saya. Pak Iwan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Selama ini Bapak benar-benar mendampingi saya. Bapak tidak pernah melepaskan saya. Bapak selalu ada. Setiap pertanyaan yang saya berikan selalu dijawab. Dan setiap waktu yang Bapak punya selalu Bapak berikan untuk saya. Bimbingan bersama Ibu Dr. Rita Yunus dan makasih ya Pak Dr. Iwan. Saya tidak bisa membalas segala rasa kebaikan Bapak dan biarlah Tuhan mencatat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada promotor saya, Profesor Dr. Heri Anwar, dan kepada co-promotor saya, Bapak Dr. Muhammad Iwan dan Ibu Dr. Rita Yunus, dan satu lagi Ibu Dr. Firman. Dan Firman adalah staf di ilmu ekonomi dan sangat banyak membantu saya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah berkenan hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Namun saya tahu ketika saya membutuhkan kalian selalu ada. Terutama Bu Sakina dan Bu Selima. Ada Novi, ada Dila, Dika dan lain sebagainya. Ternyata kalian adalah adik-adik yang baik. Ternyata kalian adalah adik-adik yang baik yang mau berbagi suka dan duka terhadap saya. Makasih juga kepada kakak Idol yang sering saya WA ketika tengah malam untuk menemani saya di depan laptop, walaupun hanya bercanda luar WA. Makasih kepada Ibu Dr. Widiati Bunda Mama yang telah berkenan hadir. Makasih ya Bu, Ibu datang untuk melihat saya di sini. Dan makasih kepada Ketua Jurusan ISP Dr. Yunusadi. Makasih Pak. Ada Pak Wade, Pak Dr. Soekarno. Makasih Pak. Ada Pak Prof. Mone. Makasih Prof. telah berkenan hadir. Dan ada Om saya dari rumah panggilnya Om, tapi mungkin saya harus panggil Bapak Dr. Mumi Sanari STM. Terima kasih ya Om telah berkenan hadir, dan terima kasih buat keluarga yang telah berkenan hadir. Ada Om Kakek Erik bersama Ibu, ada Bapak Agus Salim saudara mama yang telah berkenan hadir bersama tante. Terus ada anak almarhum. Oh iya, saya ingin mengatakan bahwa saya bisa dari mama itu 20 tahun lebih gitu. Ada almarhum ada di sini. Ada Indra Panji dan Tiffany. Makasih ya Dek. Kami dibesarkan sama-sama sama Indra, dan hari ini dia bisa melihat saya lagi. Terima kasih ya sudah mewakili almarhum Papa Jufrisa untuk hadir, dan juga Mama hadir di sini. Makasih ya Dek. Makasih juga kepada Om dan Tante yang saya sudah sebutkan tadi. Makasih ya buat Ibu Seni, ada tetangga saya juga Mama
Terima kasih telah datang. Dan yang tidak kalah penting, saya tahu ada mama yang bertahan hidup di depan sana. Terima kasih ya, Mak. Saya tahu mama itu setiap malam selalu berdoa. Untuk mendoakan saya untuk bisa selesai. Bahkan mama di tahun itu sudah kurang lebih 5 bulan ya, Mak, untuk menemani saya. Saya bisa mengatakan mama adalah orang yang hebat ketika kuliah di S2 di Semarang, mama itu. Bahkan ketika juga saya harus menjalani suka duka ditinggal oleh anak saya yang ketiga, mama juga ikut. Maksudnya mama mengerti saya. Mama tidak pernah meninggalkan saya. Ketika begitu banyak orang yang mungkin memandang saya setengah mata, tetapi mama ada untuk menyempurnakan mata mereka bahwa saya adalah mama yang baik. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan makasih kepada mama. Saya mohon maaf kalau selama ini sudah merepotkan mama untuk menemani saya di usia sekarang. Itu mama selalu ada untuk saya. Makasih untuk itu, Mama. Makasih. Terus yang tak kalah penting adalah suami saya, Nofrian Nolong. Makasih karena tiba di sela-sela kesibukannya di Makassar, kemarin bisa tiba di Kota Palu untuk melihat saya berdiri di sini. Makasih untuk itu, makasih karena selama jadi istri dari tahun 2010 saya tidak pernah benar-benar menjadi seorang istri. Kenapa saya mengatakan demikian? Sejak 2010 saya sudah meninggalkan dia. Saya harus ke Semarang melanjutkan studi. Ketika lahir satu orang anak adalah Selo Cesario. Selo berdiri. Selo lahirnya di Semarang. Lagi-lagi kepedulian suami adalah membawa Selo pulang ke Makassar. Katanya biar Bunda fokus dulu menyelesaikan studi tesisnya, Selo saya bawa pulang. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang Selo tidak mengikut saya lagi. Tetapi dia nyaman tinggal dalam bapaknya. Terus ada Ananda Queen berdiri. Makasih ya Queen. Selama ini Queen itu lihat Bunda, bagaimana Bunda harus menyelesaikan studi, bagaimana Bunda harus meninggalkan Queen tidur sendiri karena Bunda harus lambat tidur. Makasih ya Queen telah mengerti untuk itu. Tapi saya tahu hari ini Bunda senang karena Queen ceria, berarti Queen bangga Bundanya ada di sini. Makasih ya Queen, makasih Selo anak Bunda, makasih untuk suami saya tercinta. Saya mohon maaf sekali lagi kalau selama ini Bunda belum bisa menjadi Bunda yang baik. Tetapi setidaknya hari ini Bunda bisa memberikan kebanggaan untuk kalian, untuk mama, untuk suami dan semuanya, untuk keluarga inti khususnya. Mungkin saya bukan orang yang baik, tapi saya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Saya mohon maaf kalau interaksi keluarga ataupun bersama dengan teman-teman ada kesalahan. Saya mohon maaf untuk itu. Oh iya, di sela-sela tamu ternyata ada Pak Dr. Samsudin. Pak Dr. Samsudin telah pernah bakti, namun beliau berkesempatan menguji saya pada ujian usulan penelitian dan hasil. Makasih Pak Dr. Samsudin, makasih Pak Sekju, Pak Dr. Yohan, makasih telah berkenan hadir, makasih buat teman-teman mahasiswa, Rizky dan teman-teman, dan sekali lagi saya sebut Jelima, kemudian Sakina, makasih untuk semuanya. Serasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hanya Ibu Dr. Santi Yunus ya, tadi dari apa yang disampaikan, kami semua di sini ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Semoga kesuksesan senantiasa ada di depan mata dan selanjutnya mudah-mudahan bisa segera ya untuk guru besar ya di dalam melatih kami semua mendoakan. Ya, tidak berlama-lama lagi. Saya sebagai ketua sidang mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak terkhusus kepada penguji eksternal dan Bapak Dr. terima kasih, dan spesial pada promotor dan kepromotor yang telah berhasil mengantarkan promo Venda hingga meraih gelar doktor. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang ujian Ibu Dr. Santi Yunus dengan resmi saya nyatakan ditutup.